PHOE eta PHOE yang artinya halo Sobat Token, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Ihau. Seperti biasa, sebelum menceritakan alur cerita film, saya akan membagi-bagikan token gratis kepada kalian dengan cara tulis di kolom komentar nomor token kalian. Nanti tim J2 akan mengisi nomor token kalian secara acak. Tanpa bertele-tele lagi, langsung saja siapkan kopi hidungna, bala-bala haneut dan bantal bulu kalian. Dan inilah alur cerita film Sniper Ghost Shooter tahun 2016. Di awal film, kita bisa melihat kapal perahu cepat yang membawa sebuah pasukan teroris. Di antara perahu itu, ada beberapa yang memakai baju kuning yang seperti tahanan. Kemudian scene berpindah ke sebuah pangkalan militer. Kolonel bertanya tentang konvoi pasukan perahu itu. Apakah tahanan itu orangnya? Operator itu kemudian melakukan identifikasi. Tampak beberapa marinir dan tim sniper sedang melakukan pengintaian terhadap pasukan teroris ini. Salah satunya yaitu bernama Richard Miller dan dua diantaranya adalah marinir wanita sebagai pengintai dan penembak jitu. Para sandera ini lalu dibawa ke sebuah lokasi di pinggiran danau. Sebelum melakukan eksekusi, mereka melakukan perekaman video. Mereka akan menghabisi orang Amerika yang dicap akibat perilaku dari orang Amerika tersebut. Kolonel memberikan izin kepada tim di lapangan untuk melakukan tembakan. Yang mengejutkan, di antara teroris itu ada seorang anak kecil yang diperintahkan untuk melakukan eksekusi pertama. Brandon diperintahkan untuk melakukan tembakan pertama. Dia sepertinya tampak ragu, hingga sniper lain yang melakukan tembakan. Namun tembakan itu malah meleset. Bersamaan dengan itu, ada dua helikopter dari tim Pegasus terbang ke sana dan menghabisi pasukan teroris itu hingga tidak tersisa. Sebagian teroris kabur melarikan diri, menaiki perahu mereka kembali dan dikejar oleh helikopter. Sedangkan anak kecil itu naik ke sebuah mobil. Brandon tidak berhasil menembak si pengemudi di mobil itu hingga helikopter berhasil menembaknya dan menjatuhkan mobilnya. Terungkap, sandera yang teroris habisi adalah dokter anak yang memberikan perawatan kepada penduduk desa. Kepala tim yang bernama Richard Miller menyalahkan Brandon karena ragu dan kehilangan ketenangan untuk menembak. Selain itu, di Istanbul, Turki, tim para sniper sedang bersantai sejenak sambil menikmati liburan mereka di dekat danau. Namun, tidak bagi Brandon yang terlihat merasa bersalah. Mereka bahkan sekarang memanggil Brandon sebagai junior dan itu menyinggung perasaannya. Ia lebih memilih menyendiri menghindari hujatan mereka dan tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang cantik di sana. Tapi kemudian si wanita malah pergi meninggalkannya. Tanpa berpikir panjang, Brandon pun langsung mengikuti wanita tersebut. Kini scene berpindah ke seorang pria yang sedang berjalan di antara keramaian. Pria tersebut tampak membawa sebuah tas yang berisi senjata sniper. Lalu kemudian pria itu naik ke sebuah dataran tinggi. Sedangkan Brandon menemui wanita cantik itu di tempat yang cukup sepi dan mengajaknya untuk berkenalan. Brandon mencoba menjalin komunikasi dengan wanita cantik ini yang mengaku sebagai pebisnis. Sementara pria itu sedang mempersiapkan senjatanya, ternyata dia sedang melakukan pengukuran dan Brandon adalah targetnya.
Hampir saja si pria itu menarik pelatuknya, tiba-tiba seseorang menembak kepalanya sehingga ia adalah Mayor Bidwell dan dia langsung menelpon Brandon untuk menemuinya di sisi selatan jembatan dalam 20 menit. Ketika menoleh, wanita cantik itu sudah menghilang pergi. Brandon sangat terkejut mendengar darinya bahwa dia telah diikuti oleh seseorang dari Suriah untuk mendapatkan kepalanya dengan bayaran 150 euro dan dia telah membereskannya. Brandon memberitahunya bahwa operasi telah gagal dan Miller akan menurunkan peringkatnya. Bidwell memberikan semangat untuk menghilangkan keraguannya. Di lain scene ada sebuah perahu. Kolonel menemui Mayor Bidwell dan timnya. Mereka mendapatkan tugas baru, yaitu melindungi saluran pipa gas Trans Georgia. Tiba-tiba seorang wanita cantik yang sebelumnya sudah Brandon temui datang ke sana. Dia bernama Robin Steller dari Pusat Penyatuan Militer Sipil. Dan Kolonel Sergey Babayev akan menjadi relasi mereka dengan tentara Georgia. Musuh mereka di sana adalah unsur radikal dari Afghanistan dan Irak. Insiden yang kerap terjadi adalah penembak jitu yang menyerang manajerial dan personil insinyur termasuk pengeboman saluran infrastruktur pipa gas di lokasi kunci strategis. Dan salah seorang pemimpin teroris ini bernama Roshan Gazakov alias Abu Abdullah. Mereka melakukan misi menghadang sniper musuh dengan bantuan drone dari udara. Get a haircut. Yes, sir. This is my stop. Tim kemudian berangkat menuju ke Georgia dan Brandon akan kembali menemui wanita cantik Robin di sana. Sebuah helikopter menurunkan 3 tim sniper di tempat ini. Tampak Miller dan Kolonel ditemani oleh Robin yang sudah berada di sana terlebih dahulu. Sedangkan Kolonel yang berada di pusat pangkalan Turki melihat lokasi ini melalui sebuah drone. Robin di sini menjelaskan paket mereka, yakni pria yang bernama Kilian Gron. Ini dia orangnya. Seorang taipan energi dari Austria yang mengatakan Eropa Barat tidak membutuhkan gas Rusia dari Ukraina. Dia menjadi orang yang sangat penting dan menjadi target pembunuhan. Dan nanti malam dia akan bertemu ketua suku untuk mengamankan hak atas tanah. Tim sniper yang sudah menempati posisinya untuk memberikan keamanan kepadanya. Di sisi lain, kita juga melihat sniper musuh sudah mengintai kedatangannya. Dan mobil sedan yang ditumpangi oleh Kilian Gron terbalik. Pertempuran pun tidak bisa dielakkan lagi sehingga tim belum bisa menemukan lokasi penembak ini. Seorang marinir kembali tertembak olehnya. Setelah menemukan lokasi musuh, drone menembakkan rudalnya. Brandon dan teman-temannya mencoba menyelamatkan Rojas yang tertembak dan nyawanya tidak bisa tertolong. Miller dan Robin datang ke lokasi musuh yang ditembak rudal, namun tidak menemukan tanda-tanda Gazakov di sana. Ternyata dia menggunakan peluru berkaliber 14,5 mm yang menembus tank. Brandon mencurigai ada pengkhianat dari tim Georgia dan memberikan koordinat mereka kepada Gazakov. Dan itu ia sampaikan langsung di hadapan Kolonel Babayev hingga terjadi adu mulut dan Brandon terpancing emosinya. Namun Miller bisa menahannya. Akibat perlakuannya itu, Brandon dikirim untuk masa percobaan ke Gunung Kaukasus di ketinggian 4000 mdpl. Dia ditemani oleh seorang pria yang menjadi petunjuk jalannya, hingga mereka tiba di sebuah rumah yang berisi beberapa pria yang menguasai medan di sini untuk menjaga saluran pipa gas di wilayah ini.
Baru saja masuk, Brandon mendapatkan sambutan hangat dari mereka sehingga Brandon berhasil mengalahkan mereka. Lalu muncullah pimpinan tim yang bernama Andrew Maskov. Mereka kemudian menikmati hidangan penyambutan Brandon. Mereka tertawa lepas saat tahu Brandon menantang Kolonel Babayev. Kemudian Andrew menyarankan Brandon harus mengumpulkan bukti sebelum dirinya menuduh. Misi mereka selanjutnya adalah melakukan patroli rutin untuk mencegah datangnya pencuri catnya. Dan benar saja terlihat beberapa pencuri yang sedang melakukan aksinya. Awalnya Andrew akan menembak mereka, namun Brandon mengusulkan untuk menangkap mereka saja. Ketika mendekat, pencuri bersenjata itu adalah seorang wanita dan beberapa pria lainnya. Karena hampir menembak, wanita itu dihabisi oleh Andrew tepat di kepalanya. Dalam sebuah misi, Andrew yang saat itu menjadi sniper untuk melindungi marinir darat, tiba-tiba ada anak kecil datang dan seperti membawa sebuah buku, namun dia melihat itu adalah sebuah bom. Hati kecilnya berkata, ia adalah seorang anak kecil dan ia ragu untuk menembak. Hingga bom itu meledak dan menewaskan semua tentara di sana. Kemudian Miller menghubungi Brandon bahwa mereka tidak mendapatkan Gazakov di Rinch. Dia ternyata saudara iparnya. Dan malam ini mereka akan melakukan misi lagi untuk menyisir jalur pipa. Brandon mengingatkan Miller untuk berhati-hati dengan Kolonel Babayev. Robin yang melihat Miller dengan bahasa tubuh yang penuh curiga saat sedang melakukan patroli yang ditemani oleh Andrew, terungkap dia ada seorang kolonel tentara Rusia yang dibayar oleh konsorsium. Terlihat Sajid dan rekannya sedang memasang ranjau peledak. Scene lain diperlihatkan di markas tim sedang mempersiapkan senjata untuk melawan pemberontak Ceknya. Brandon yang ditemani oleh Sajid sebagai pengintainya, sedangkan Kolonel Andrew dan anak buahnya sedang berada di sebuah rumah. Seorang sniper musuh menembak tim mereka yang berada di atas menara, sehingga lokasinya diketahui oleh Brandon dan dia berhasil menembaknya. Sekarang giliran Andrew yang menembak, namun sayang ternyata jumlah mereka cukup banyak untuk menyerang tim. Andrew berusaha menahan serangan dari mereka hingga dia meledakkan ranjau yang telah mereka pasang. Bahkan mereka memiliki RPG dan menembakkannya ke arah rumah itu, dan inilah yang terjadi. Untungnya dia berhasil melompat, namun tergelincir ke bawah bukit. Para pemberontak itu berhasil masuk ke dalam rumah dan membunuh tim. Mereka bahkan membebaskan temannya dan Andrew dibawa mereka keluar rumah untuk dihabisi. Sebuah drone yang melintasi di atas mereka, kemudian Kolonel meminta Brandon ditarik kembali karena dia telah berhasil melewati percobaannya dengan sukses. Brandon kembali ke markas militer di Georgia dan dia akan dibantu oleh seorang kontak untuk bertemu langsung dengan Gazakov. Waktunya hanya 36 jam untuk melakukan misi ini. Pria yang buta ini akan menuntun Brandon untuk menemui dan menantang Gazakov 1 lawan 1. Pria buta ini menyerahkan sebuah kotak yang berisi sisa tubuh saudara Gazakov akibat serangan rudal. Perjalanan darat pun dilakukan dari satu bukit ke bukit lainnya. Lalu sebuah drone terbang di atas mereka untuk mengawasi pergerakan Brandon. Dan sampailah di sebuah bukit, pasukan pemberontak mengepung Brandon.
kontak ini meminta Brandon mengangkat tangannya dan memberikan kotak itu kepada mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemberontak itu malah mengatakan terima kasih karena mereka bisa memberikan pemakaman yang layak untuk saudaranya. Di sisi lain, di pusat kontrol, mereka mendeteksi banyak musuh di sini dan memperkirakan ini adalah markas mereka di mana Gazakov bersembunyi. Brandon meminta mereka menyebutkan orang yang telah memberitahu mereka titik koordinasi snipernya. Mereka hanya bilang itu hanya hadiah dari Tuhan. Brandon melihat salah satu dari mereka menggunakan komputer notebook dengan jaringan satelit. Gazakov bahkan langsung marah dan mengatakan dia tidak bohong. Lagi-lagi Brandon tidak percaya dan aksi perkelahian pun tidak bisa dielakkan lagi. Kolonel yang melihat dari udara meluncurkan rudal dari drone-nya. Brandon dan pria tua ini terlempar, tapi untungnya dia baik-baik saja. Kembali ke scene pusat gas di Georgia, kepada Robin dan Kolonel Babayev, Brandon menjelaskan dia melihat komputer satelit di tangannya dan itu menjadi perangkat yang penting untuk mereka. Si bapak tua buta itu mengira bahwa pemberontak itu telah meniru jaringan drone mereka setiap saat. Tiba-tiba Kolonel menghubungi Brandon dan Miller sekaligus. Kolonel terkejut dengan misi Brandon yang menemui Gazakov seorang diri. Terlebih, dia mendapat informasi tentang perangkat teknologi yang mereka gunakan. Brandon ditugaskan untuk menyelesaikan misi ini secepatnya. Jika tidak, dia ingin dilempar ke Mesir. Dia kembali ke tim lamanya dan ingin segera mengetahui lokasi tim lainnya karena sekarang mereka menjadi sasaran musuh. Terlihat Gazakov dan anak buahnya di sebuah lokasi membinik sniper didukung perangkat komputer itu. Lalu sebuah drone melintas di atas mereka. Nah, dari sinilah semuanya menjadi jelas. Jadi, para teroris ini meretas sistem untuk mengetahui posisi sniper Amerika. Pasukan darat yang sedang berpatroli, mereka tembaki satu persatu. Bahkan mereka bisa lebih dulu menemukan lokasi sniper Amerika dan menembak. Aguos! Untungnya Brandon datang ke sana dan meminta tim untuk melepas rompi mereka karena adanya GPS di dalam rompinya. Tim yang menyergap lokasi penembakan Gazakov tidak menemukannya di sana. Kolonel Babayev dan Robin menyadari kesalahan yang mereka lakukan dan apa yang dikatakan Brandon adalah benar. Scene selanjutnya, tim akan memburu Gazakov dan pasukannya yang terlihat di satelit berada di dekat Kobuleti. Mereka akan menyerang stasiun di sana dan tim berencana akan mengerahkan semua pasukan mereka ke sana. Robin merasa yakin dengan data yang mereka temukan ini. Namun Miller mengingatkan bagaimana kalau Brandon benar bahwa mereka telah meretas sistem kita. Miller langsung berangkat ke sana bersama timnya dan meminta GPS timnya dinonaktifkan. Saat dalam perjalanan, Brandon merasa ragu Gazakov berada di sana karena di Kobuleti hanya sasaran yang lunak, tidak seperti di pusat pompa ini. Terungkap, strategi Gazakov berhasil. Mereka mendeteksi pasukan marinir bergerak menuju jebakan mereka. Miller akhirnya memutuskan untuk memutar balik. Para pemberontak yang berjumlah sekitar 50 orang ini langsung melakukan penyerangan ke pompa gas ini. Kolonel dan Robin terkejut mereka berada di sana. Untungnya Miller dan tim snipernya sudah sampai dan menghabisi para teroris ini satu persatu. Brandon yang sedang berusaha mencari keberadaan Gazakov, namun sialnya dia terlebih dahulu menembak temannya.
hingga pada akhirnya Brandon berhasil menghabisinya. Di saat itu pula, sebagian pasukan teroris lari tunggang langgang dan kabur. Miller berterima kasih kepada Brandon, termasuk kolonel yang puas dengan kinerja mereka. Dan Brandon yang kembali mendekati wanita cantik Robin yang menyesal dengan kesalahannya. Tamat, ending yang ya lumayanlah sangat membahagiakan.